konstruksi jalan tol sekaligus terintegrasi dengan tanggul laut diterapkan dalam pembangunan tol laut Semarang-Demak seksi 1. Ribuan paku bumi ditancapkan hingga jutaan batang bambu dihamparkan membendung lautan untuk mengatasi permasalahan banjir luapan air laut di kawasan Pantura Semarang-Demak. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Masdon Channel semua melihat perkembangan terbaru pembangunan tol laut Semarang-Demak seksi 1 di kawasan Purwosari Sayung. Pembangunan tol laut Semarang-Demak seksi 1 sepanjang 10,64 km semakin menunjukkan kemajuan. Meskipun target selesainya adalah April tahun 2027 mendatang, namun percepatan pembangunan terus diupayakan dengan tetap mengutamakan kualitas konstruksi sesuai dengan standar yang berlaku. Mulai dari penggunaan material paku bumi hingga jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol yang berfungsi membendung lautan, mencegah terjadinya banjir luapan air laut atau ROB. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 di kawasan Purwosari Sayung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masdon Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Oke, hari ini Kamis tanggal 25 April 2025 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang kita berada di kawasan Pantura Semarang-Demak ya teman-teman. Akan melihat progres terbaru tol Semarang-Demak seksi 1 di kawasan Purwosari Sayung. Nah, ini kita melintasi Gapura. Selamat datang Demak Kota Wali. Mohon maaf ini agak gelap karena masih cukup pagi teman-teman. Backlight atau melawan cahaya. Ini biasanya juga adanya banjir luapan air laut ya. Ini kebetulan alhamdulillah tidak ada genangan saat kita lewat pada pagi hari ini. Nah, ini kita sudah dekat dengan titik lokasi pembangunannya. Di depan adalah tol Semarang-Demak seksi 2 yang sudah bisa dilintasi sejak tahun 2023 lalu. Ini seksi 2 nya ya teman-teman. Yang saat ini sedang dilakukan pembangunan adalah seksi 1 di sebelah kiri. Kita belok dulu. Nah, ini konstruksi tol Semarang-Demak seksi 2. Ini ada tulisan Desa Purwosari Sayung. Kita masih lanjut lagi melewati perumahan warga. Ini kita melintas di sekitaran Simpang Susun Purwosari Sayung ya teman-teman. Nah, di atas terlihat ada bus yang melintasi Simpang Susun. Sana itu kawasan gerbang tol Sayung. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi pembangunan. Nah itu ya, paku buminya ditancapkan mengarah ke tengah sana itu. Kita lanjut melihat dari drone. Let's go. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara. Kondisi terbaru penimbunan laut Semarang-Demak dalam pembangunan tol laut Semarang-Demak seksi 1. Sekarang kita berada di kawasan Purwosari Sayung ya teman-teman. Nah, di bawah ini adalah ribuan paku bumi yang sudah ditancapkan dan juga deretan kepala tiang pancang yang sudah selesai dicor ini. Jadi sudah semakin mengarah ke tengah sana untuk penancapan paku buminya. Kemudian nanti akan terkoneksi dengan kawasan
Pantai Morosari ya teman-teman, yang ada di depan sana. Nah, seperti ini progres terbarunya setelah libur Lebaran, kurang lebih sekitar 2 minggu ya liburnya. Ini adalah progres tol Semarang Demak seksi 1 yang total panjangnya adalah 10,64 km. Titik terakhirnya ada di kawasan Purwosari ini dan langsung bersebelahan dengan tol Semarang Demak seksi 2. Nah, ini ya terlihat ya. Untuk pengecoran kepala tiang pancangnya sudah sampai di depan sini. Nanti akan terus berlanjut sampai ke ujung sana dan terhubung langsung dengan yang menggunakan matras bambu. Jadi yang menggunakan matras bambu ada di seberang sana teman-teman. Ini kalau dilihat dari sini, tidak sampai 1 km lagi akan tersambung penuh ini teman-teman, membentuk sebuah tanggul yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan banjir luapan air laut atau ROB yang sudah bertahun-tahun sering menggenangi kawasan Pantura Semarang Demak. Kita maju lagi, kita tengok bagaimanakah progresnya sampai ke titik paling ujung sini. Nah, jadi untuk penancapan paku buminya paling ujung sampai di depan sini, dan di depan sana juga masih ada ternyata yang ditancapkan lagi. Coba kita tengok ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah kondisi jalan tol yang berada di atas perairan, sama seperti tol di Bali ya, tol Bali Mandara. Ternyata di sini juga ada yang ditancapkan lagi paku buminya, 5 baris ini yang di depan sini. Nah, itu kan sudah hampir tersambung teman-teman. Nah, yang depan sana itu adalah kawasan Pantai Morosari menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tolnya. Tuh, Pantai Morosari. Kemudian nanti akan terkoneksi langsung dengan kawasan Kaligawe Semarang. Tolnya ini berada di atas perairan. Dari kawasan Kaligawe hingga Purwosari Sayung ini nanti akan terkoneksi dengan jalan tol yang berada di atas perairan. Wah, keren ya. Tentunya juga akan mempersingkat waktu yang saat ini setengah jam bahkan lebih ketika terjadinya kemacetan. Nantinya ketika tol Semarang Demak seksi 1 ini sudah tersambung penuh dari kawasan Kaligawe hingga Purwosari, bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit saja teman-teman. Luar biasa ya. Di sini juga masih ada beberapa alat berat dan juga paku bumi atau tiang pancang yang sudah dipersiapkan, tinggal menuju penancapan saja ini. Oke, kita bergerak ke depan sana lagi ya. Sekarang kita mengarah ke kawasan Simpang Susun Purwosari Sayung. Oke ya, ada ribuan paku bumi yang sudah ditancapkan. Jadi setiap barisnya ini ada 12 paku bumi teman-teman di setiap barisnya, berjejer-jejer mengarah ke tengah laut. Nah, ini kan sekaligus membendung lautan ya teman-teman, karena permasalahan di kawasan Pantura Semarang Demak ini adalah banjir yang sering menggenangi jalan raya Semarang Demak atau Pantura Semarang Demak. Rumah-rumah warga bahkan juga kawasan industri ini sering tergenang banjir. Tentunya ini sudah sangat merugikan selama bertahun-tahun. Dengan hadirnya pembangunan tol laut ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut, sehingga warga sekitar ini tidak terus-terusan merugi akibat adanya banjir tersebut. Karena kalau banjir ini bisa menghambat berbagai aktivitas perekonomian dan juga anak-anak sekolah bisa terhambat ya teman-teman. Yang di sebelah kiri sini sudah selesai dilakukan pengecoran lantai kerja, sedangkan yang di sebelah kanan akan segera menyusul.
Kita maju lagi mengarah ke Simpang Susun Purwosari. Nah, di sebelah kanan terlihat ya teman-teman, jalannya terputus di bawah sini yang dari arah Simpang Susun Purwosari. Nanti akan terus berlanjut mengarah ke tengah laut. Oke, kita sudah berada di sekitaran Simpang Susun Sayung. Kondisinya seperti ini. Ini ada kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Susun Sayung. Dan untuk gerbang tolnya ada di depan sana teman-teman, gerbang tol Sayung. Wah, ini keren ya, membentuk seperti angka 8 ini, Simpang Susun Sayung. Nah, itu untuk gerbang tolnya ada di depan sana teman-teman. Dan akses keluar masuknya juga ada di depan sana. Tuh kondisi di sekitaran Simpang Susun Sayung, namun agak gelap teman-teman karena melawan cahaya atau backlight. Ini masih cukup pagi. Tuh, untuk akses masuknya di sana itu ya, dan juga akses keluarnya. Seperti ini kondisi di sekitaran Simpang Susun Sayung nih. Nantinya tol Semarang Demak seksi 1 ini juga tersedia rumah pompa, kolam retensi, dan juga rest area yang berada di atas perairan. Pemandangannya nanti akan sangat cantik teman-teman, berada di atas perairan. Targetnya adalah tahun 2027 mendatang. Kemudian untuk progresnya, tol Semarang Demak seksi 1 ini sedang menuju 40% teman-teman ya. Meskipun masih lama selesainya, namun pekerjaannya masih terus berlanjut setiap harinya. Karena ini merupakan proyek yang sangat vital dan sangat dinantikan. Ya, semoga pembangunan tol laut Semarang Demak seksi 1 selalu diberi kelancaran, dan untuk seluruh pekerja semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek pembangunan ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Dan yang paling terpenting, permasalahan banjir di kawasan Pantura bisa teratasi dengan sebaik mungkin. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.